عظيم الله يا عظيم أنت اللهم اجعله سترا له من النار وفكاك من النار. اللهم سكن موازينهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ونجنا وإياهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاعة علينا وجميع أموات أهل القبور من آله وأصحابه أجمعين بفضلك دعواهم بها. سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا تعظيم تقتضي شهرا كاملا، لكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذت بعض الليل فقط، وهذه معجزة عظيمة. نقطة ثانية في هذه المعجزة هي كانت بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم وبروحه هما معا، ردا على بعض أهل العلم ممن يقولون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بروحه فقط، يعني رؤية منامية، وهذا خطأ. فالله تعالى قال أسرى بعبده ولم يقل بروحه. شريعة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج سنته يا رب العالمين. اللهم بارك في صاحبها وفي شيخها سيد محمد دنيا النفيس، اللهم بارك له في صحته وفي وقته وفي جهده وفي زوجه وفي أولاده وفي أهل بيته يا رب العالمين. وبارك اللهم لمن يعمر الروضة بالذكر وبالعلم وبالتدريس وبطلب العلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم حقق رجاءنا وبلغ آمالنا. اللهم ارحم مشايخنا وارحم شيوخنا أجمعين، وأعد علينا من بركاتهم وفيوضاتهم وأسرارهم ونفحاتهم، واجعلنا جميعا على آثارهم من المقتدين والمهتدين. الحمد لله. ولوالدكم كذلك رحم الله موتى المسلمين أجمعين يا رب يا رب. الله يتقبل. لا تنسنا بدعائكم بحسن دعائكم. إن شاء الله، وأنتم كذلك وكل من في الروضة أنوا الدعاء لي. آمين آمين. وإن شاء الله سنزوركم إن شاء الله قريبا، سنزوركم إلى المغرب. مرحبا مع علي إن شاء الله مولانا. هذا بلدكم، مرحبا أهلا وسهلا. نحشد بزاويتنا في سيدكية في طنجة سيدنا. مرحبا أهلا وسهلا. سيدنا وبلقائكم الكريم يا مولانا. حفظكم الله خير. وإن شاء الله بإذنكم نستمر بذكر. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Menuju kehadratan yang maha agung, yang maha suci, bukan dari Makkah Al-Mukarramah, tetapi dari Al-Quds atau Masjidil Aqsa. Itulah kemudian Mi'raj. Titik Mi'raj itu dari sana. Tentunya mempunyai rahasia yang agung. Kenapa Mi'rajnya Rasulullah SAW tidak dari Makkah, tapi Mi'rajnya Rasulullah SAW dari Al-Quds. Yang saat ini Al-Quds, saudara-saudara kita di Gaza mengalami sebuah intimidasi, bukan hanya sekedar intimidasi, tetapi penghinaan yang luar biasa. Alhamdulillah kita di awal-awal juga sampai hari itu mengirimkan doa. Santri-santri Zawiyah tetap membaca Hizbun Nasar lil ikhwanina fil Ghaza, karena sementara warasatul anbiya, para arifin shalihin, tentunya bukan mendoakan ketika kelahiran, tetapi mendoakan ketika kematian dan ketika kebangkitan. Ini dapat dimaknai bahwa dalil haul, memperingati dzikr sholihin itu bukan hanya sekedar tanzilur rahmah, turun rahmah, tetapi kalau kita lihat di dalam surah Al-Maryam ini, surat Maryam ini, itu adalah sebuah contoh yang apik, yang
dalam episode Nabi Isa alaihissalam. Dan tentunya para nabi adalah para pewaris, para aulia adalah para pewaris anbiya. Jadi mendoakan itu bukan hanya dalam ketika keadaan hidup, tetapi ketika dalam kematian dan dalam kebangkitan. Dan padahal sebagaimana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya wal awliya yusholluna fi kuburihim kama yusholluna fi baitihim. Sebagaimana seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, atau sama seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, sesungguhnya para nabi dan para aulia itu yusholluna fi kuburihim. Itu artinya yusholluna itu bukan hanya makna sholat. Kalau min ahli Quran ya qiraatul Quran, min ahli zikir ya ahli zikir. Tetapi dia tidak selalu yusholluna, berproses terus beribadah kepada Allah. Ya, tentunya ini adalah anbiya dan aulia. Ya. Kama yusholluna fi buyutihim, sebagaimana mereka melakukan aktivitas ibadah itu, aktivitas doa, aktivitas kesalehan itu seperti mereka dalam kehidupannya. Yang ketiga, alhamdulillah kita bisa memperingati haul daripada Sayyidina Abdul Aziz yang jatuh pada Rajab awal, tapi karena suatu hal kita peringati di akhir dan bersama dengan Isra Mi'raj. Hakikat daripada haul itu bukan kita memperingati, tapi haul itu adalah sinyal panggilan untuk kita untuk menjadi tamu-tamu terhormat daripada aulia atau wali yang kita peringati. Kita hanya menjadi jalan saja untuk memperingati. Hakikatnya Allah Ta'ala lah yang menggerakkan kita untuk memperingati sang wali itu. Ini harus dipegang. Jadi Habib Soleh Tambul atau siapapun para solehin, itu hakikatnya adalah kita ditarik ke sana. Tapi bukan semua haul kita hadiri, ya, karena mempunyai klasifikasi dan mempunyai ikatan-ikatan yang tersendiri, ya, tidak semuanya ditarik. Tetapi berbahagialah ketika kita duduk mendengarkan guru kita tadi menyampaikan terkait makna Isra dan Mi'raj yang cukup manfaat bagi kita, dan juga menekankan bagaimana ayahanda beliau yang merupakan salah dahabiyah kita, rantai itu ring-ring daripada tarekat Syadziliyah yang mengantarkan kita ke sambung kepada hadrati Rasulullah SAW adalah min ahlil ilmi zahir wal ilmi batin. Keseimbangan itu yang terus-menerus diajarkan. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih bisa memperingati para guru-guru kita. Itu tadi pengagungan dan keterima-kasihan kita dan penghormatan kita, yang bagaimana Sayyidina Syekh Abdul Aziz juga hadir bersama kita dan untuk bisa hadrah bersama. Dan setelah ini insya Allah kita zikir bersama sebagaimana beliau juga zikir di dalam keadaan kehidupannya. Jadi gitu ya ikhwani fillah, bahwa apa yang kita lakukan hari ini tergantung dari sudut pandangnya. Memang Rasulullah SAW tidak melakukan ini, tapi di satu titik kita sebagai hambanya, di sini tadi di juz 11 ini di awal ini tadi tentang perbincangan antara Sayyidina Khidir alaihissalam dan juga daripada Sayyidina Nabi Musa alaihissalam. Dan di sini dibuka bahwasanya bagaimana bainal zahir wal batin, baina syariah wal haqiqah, itu menjadi keseimbangan. Dan saya baru tadi waktu baca ini, pertama kan juz 16 itu apa? Surah Kahfi. Saya tuh tanya di hati saya, kenapa kok baca surah Kahfi itu antitesa terhadap Dajjal laknatullah alaih? Kenapa? Ada yang tahu? Kan faedah surah Kahfi itu kan salah satunya nolak Dajjal, ya. Ngerti ya ini. Saya tanya tadi pas buka surat Kahfi, pas buka qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, ini kan tentang dialog Sayyidina Khidir dengan Sayyidina. Saya tanya, apa kok ini kok didadekno surat Kahfi itu?
apa namanya? Idfa'an dajjal, nolak dajjal. Oh, karena di surat Kahfi ini adalah salah satu hikmahnya adalah dialog, ya, dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh dajjal itu ketika ada keseimbangan dia, ada keseimbangan baina syariah wal haqiqah. Orang yang sempurna ilmu zahir, orang yang sempurna ilmu batin gak akan bisa diganggu dajjal. Apa artinya? Ahlul ma'arif, orang ma'rifat yang sudah ahlul wusul ala tariqatil wusul ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah kok sopo sing aku mangjus 16 arfan aku baca. Jadi ada dua hal tadi. Tadi saya tanya kenapa kok surat Kahfi itu kok nolak dajjal, itu jawabannya. Jadi dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu salah satunya sebagai salah satu tanda bahwa kesempurnaan seseorang. Ditambah lagi subhanalladzi asra bi 'abdi, itu semakin menguatkan. Seorang yang bisa menuju Allah itu abdi. Ruh wal jasadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau menurut Syekhul Akbar di dalam tafsirnya itu. Tadi beliau menyampaikan Syekhul Akbar. Al-abdun itu bukan hanya Rasulullah SAW, tetapi seorang semua hambanya Allah yang mengikuti Rasulullah SAW, karena semua yang dilakukan Rasulullah SAW itu uswatun hasanatun. Berarti bisa seorang hamba itu musyahadah ilallah. Jadi bukan hanya Nabi, bukan berarti jadi Nabi, tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi, makanya bagaimana ulama kita mengajarkan ma'rifat, mukasyafah, musyahadah, itu adalah sebagai term, sebagai maqamat yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi syaratnya apa? Hamba, abdun. Abdun itu siapa? Ya tadi, yaitu orang yang memahami ilmu syariat, orang yang memahami ilmu ma'rifat, hakikat, yang melaksanakan keduanya dengan sempurna. Kita takdiman, takdiman qadimu fil